Halo, selamat datang dalam program Hard Talk, bincang hasil riset dan diseminasi kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Episode kali ini kita akan membahas hasil riset lainnya dari peneliti Unpad. Nah, bersama dengan saya hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Prof. Eva Laila Fahriah dari Fakultas Hukum. Halo Prof. Eva, mungkin boleh Prof memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya adalah Eva Laila Fahriah dari Fakultas Hukum Unpad. Saya guru besar pada Hukum Perdata di Fakultas Hukum Unpad. Bidang kajian saya adalah hukum penyelesaian sengketa. Ya, jadi memang sangat dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu lain di luar bidang hukum perdata. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Bu Eva. Ini kita langsung saja mendiskusikan hasil riset Ibu ya dari salah satu skema hibah internal Unpad, yaitu skema Academic Leadership Grant Ibu ya. Judul risetnya adalah Eksistensi Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice gitu Ibu ya. Gagasan merumuskan konsep model dan pengaturan keadilan restoratif. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu apa sih yang melatar belakangi Ibu dan tim ALG melakukan riset ini? Iya, jadi bahwa di dalam penyelesaian perkara hukum, apakah itu perdata atau pidana, ada perbedaan yang jelas bahwa di dalam perkara perdata itu mengutamakan prinsip perdamaian, ya. Sedangkan di dalam perkara pidana itu mengutamakan penghukuman, ya, penghukuman terhadap perbuatan. Nah, lalu sekarang ini berkembang satu mekanisme di dalam penyelesaian perkara perdata yang menitik beratkan kepada tadi perdamaian antara pelaku dengan korban. Nah, ini yang disebut dengan restoratif justice. Nah, ini bagi saya menarik sebagai yang mendalami penjelasan sengketa di bidang perdata. Saya ingin melihat apakah di dalam restoratif justice ini memang hakikat damainya itu adalah damai di dalam prinsip perdata atau dalam bentuk lain begitu. Nah, sehingga saya membuat satu grand design penelitian terkait dengan untuk mendalami bagaimana perdamaian di dalam pidana ini. Mungkin nanti ingin pada akhirnya sampai kepada memikirkan suatu model perdamaian dan juga konsep pengaturan tentang damai di dalam perkara pidana ini. Karena sekarang ini memang sudah diatur tentang restoratif justice ini dan sudah dilaksanakan dalam banyak perkara, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial. Ya, misalnya untuk tingkat kepolisian itu berpijak kepada peraturan Kapolri. Ya, yang memungkinkan atau bisa saja dilakukan perdamaian atau disamakan dengan mediasi penal di dalam tingkat kepolisian. Nah, untuk tingkat kejaksaan di mana sudah dilakukan tahap penuntutan, itu pun ada restoratif justice yang berdasar kepada peraturan Jaksa Agung. Nah, jadi ini yang menarik bagi saya. Karena ada perbedaan di antara kedua peraturan ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya berhasil begitu kan? Apa yang akibat hukumnya? Lalu bagaimana lanjutan ke pengadilannya? Hal itu yang menjadi menarik bagi saya untuk diteliti begitu. Berarti kalau dari penjelasan Ibu tadi, saya sebagai orang awam yang belum terlalu paham hukum nih Ibu ya, pahamnya adalah bahwa perdamaian atau restoratif justice ini biasanya dalam praktik hukum perdata begitu. Iya, betul. Tapi perkembangannya sekarang diadopsi oleh banyak pidana. Diadopsi oleh hukum pidana. Ketika terjadi ada perbuatan pidana malah diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, itu perkembangannya berarti secara praktis sudah terjadi dulu di lapangan Ibu ya? Baru kemudian ada studinya atau apakah sudah pernah ada studi? Memang secara normatif pun itu sudah ada landasannya ya. Itu semata-mata untuk lebih memberikan rasa keadilan, lebih efektif penyelesaiannya. Karena di dalam
restoratif justice ini memang para pihak ini, pelaku dan korban itu mereka bersepakat untuk mencari penyelesaian seperti apa. Nah, lalu kalau misalnya tercapai, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati tadi kepada pihak korban. Nah, ini yang menarik justru ya, sehingga perkaranya selesai di tingkat kepolisian kalau misalnya RJ itu dilakukan di tingkat kepolisian. Tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan di kejaksaan. Bahkan kesepakatan itu yang tentu saja harus dibuat tertulis ya antara korban dengan pelaku, itu bisa dijadikan dasar untuk dikeluarkannya SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara untuk tingkat kepolisian. Demikian juga di tingkat kejaksaan begitu. Berarti restoratif justice atau RJ ini bisa dilakukan di tingkat kepolisian dan juga kejaksaan. Karena secara normatif sudah ada aturan yang diberlakukan begitu Ibu untuk masing-masing institusi itu. Nah, itu untuk hukum yang tindak pidana tersebut Ibu ya? Iya, untuk tindak pidana. Nah, ini kan pelaksanaan riset Ibu sendiri saya baca itu selama 4 tahun kurang lebih. Boleh diceritakan mungkin bagaimana research question atau pertanyaan penelitian Ibu untuk tahun pertama, lalu hasilnya seperti apa, mungkin bisa dibagikan. Baik. Memang ini adalah merupakan tema ALG saya untuk putaran kedua. Bahwa di putaran pertama saya sudah selesai dengan satu dekade gitu, 4 tahun, lalu kemudian saya beralih kepada mengkombinasikan dengan ranah pidana terkait RJ ini. Nah, di tahun pertama mulai tahun 2021 saya kami mencoba meneliti kira-kira bagaimana sih implementasi RJ ini di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Lalu sejauh mana itu bisa efektif menyelesaikan perkara pidana. Lalu apa sih akibat hukum dari penyelesaian dengan RJ itu, begitu. Itu yang kami lihat. Untuk itu kami melakukan beberapa penelitian lapangan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, setelah itu tentu saja karena tujuan akhir dari penelitian ALG ini adalah ingin merumuskan model dan pengaturan tentang RJ, maka di tahun kedua saya menganggap bahwa perlu diadakan studi banding dengan negara lain. Nah, waktu itu kami memutuskan untuk ke Malaysia. Walaupun Malaysia ini berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, namun ada karakter-karakter yang mirip ya. Karena kan ini kalau perdamaian itu kita bicara tentang karakter ya. Budaya ya, karakter orang, bagaimana mau menyelesaikan masalah, budayanya juga. Nah, ini kami menganggap Malaysia nampaknya cukup banyak data untuk diambil. Pada tahun kedua kami mencari data ke Malaysia untuk mengetahui bagaimana sih prinsip damai ini di Malaysia untuk menyelesaikan perkara pidana. Nah, nampaknya di Malaysia tidak seleluasa di Indonesia ya. Di Malaysia tetap berpegang bahwa untuk perkara pidana itu harus diselesaikan lewat proses penegakan hukum peradilan. Jadi harus lewat kepolisian, lewat kejaksaan, lewat pengadilan. Meskipun itu bisa saja nanti ada unsur-unsur damai yang dipertimbangkan oleh hakim. Jadi di Malaysia itu sebelum kalau mau damai, mau restoratif justice, mereka sebelum melaporkan ke polisi harus damai dulu. Jadi kalau tercapai mereka tidak perlu ke polisi dan selesai. Tapi kalau tidak tercapai mereka baru melaporkan. Nah, namun memang di dalam tingkatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu memang juga memperhatikan tadi kehendak-kehendak dari para pihak, dalam hal ini pelaku dan korban, untuk apa yang diinginkan. Tetapi tetap saja prosesnya lewat kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Itu di Malaysia dan mereka sudah mengaturnya dalam peraturan-peraturan, norma-norma yang memang menjadi landasan di dalam penegakan hukum. Nah, ini sekarang tahun ketiga sih, tahun ketiga ya. Saya kembali mencari data di Indonesia untuk melihat, nah kira-kira yang sekarang ada ini apa saja sih perkara-perkara yang memang diselesaikan dengan
restoratif justice ya, dan itu memang efektif ya di dalam pelaksanaannya. Nah kami di sini melakukan studi lebih banyak kepada studi dokumen. Ya, dan juga melakukan beberapa FGD dengan lembaga-lembaga terkait, juga termasuk penelitian lapangan untuk bisa nanti apakah perlu ada satu pengaturan yang linier, ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan terkait dengan pengaturan eksistensi damai ini di dalam penyelesaian perkara pidana. Nah, baru sampai situ. Tahun ketiga Ibu ya. Tahun ketiga. Nah, ini yang menarik Ibu ya, yang tahun pertama itu kan Ibu mempelajari penyelesaian kasus-kasus pidana di Indonesia yang sudah menerapkan RJ Ibu ya, restoratif justice. Tadi Ibu bilang bahwa mengambil data di beberapa wilayah gitu. Kalau boleh tahu kasus-kasus apa saja yang diteliti pada tahun pertama tadi dan di wilayah mana saja Ibu ya? Yang jelas di Indonesia ini itu sudah menerapkan secara efektif terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak atau pidana anak. Di sana ada mekanisme diversi namanya yang menekankan kepada damai itu. Dalam perkembangannya ada undang-undang ITE, kita ada banyak kasus ujaran kebencian ya. Nah, itu akan efektif kalau dilakukan dengan RJ begitu. Kemudian penghinaan ya, atau pencurian di dalam keluarga. Itu ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang dianggap atau dirasakan kalau dilakukan secara damai antara pelaku dan korban itu bisa terselesaikan dengan baik, adil bagi kedua belah pihak. Untuk ini kami di tahun pertama melakukan penelitian di pengadilan di Bandung, yaitu kejaksaan, pengadilan itu kepolisian, kemudian juga di Jakarta, kemudian kami juga ke Surabaya ya. Kemudian untuk Sumatera itu kami mau diwakili oleh, saya sampai lupa ya di mana itu ya, apa di Padang atau Lampung begitu ya. Tetapi karena ini normanya itu sudah ada sih ya, jadi itu bisa merepresentasikan daerah-daerah lain karena bukan sesuatu yang belum ada lalu diterapkan, tapi memang normanya sudah ada. Kita punya undang-undang tentang tindak pidana anak, pelindungan anak itu ya, undang-undang tentang pelindungan anak. Kita punya peraturan tentang RJ di kepolisian dan kejaksaan. Jadi itu memang diimplementasikan. Jadi kalau kita ini mengambil sampel hanya 2-3 tempat itu bisa merepresentasikan Indonesia. Ya, karena memang sudah ada peraturan karena mengimplementasikan itu. Nah, tadi terus terkait dengan akibat hukumnya Ibu, temuannya seperti apa? Nah, akibat hukumnya itu tadi kalau misalnya kan nanti ada kesepakatan, misalnya apa yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban begitu ya. Nah itu nanti misalnya harus membayar dan sebagainya, harus mengembalikan kepada keadaan semula. Nah itu semua ditulis dalam bentuk tertulis, kesepakatan damai secara tertulis antara kedua belah pihak. Nah kalau itu sudah dilakukan, maka kesepakatan damai tertulis itu bisa dijadikan dasar untuk dilakukannya SP3 tadi. Surat penghentian penyidikan perkara atau penuntutan perkara. Itu akibat hukumnya. Akibat hukumnya seperti itu. Berarti karena sudah ada kesepakatan, maka pelaku wajib memenuhi kewajibannya terhadap korban, begitu Ibu ya. Dan korban berhak meminta bagian dari kesepakatan tersebut dari pelaku. Itu kesepakatannya itu. Jadi pelaku kewajibannya apa, korban haknya apa itu dibicarakan. Ya itu yang didamaikan. Didamaikan ya. Nah, siapa yang kemudian mengawasi bahwa hak dan kewajiban dari korban dan pelaku ini terpenuhi setelah kesepakatan itu ditandatangani Ibu? Ya, itu kan adanya di ranah lembaga yang namanya kepolisian untuk penyidikan. Jadi itu tentu saja di bawah polisi. Kalau kejaksaan di bawah jaksa. Nah, itu harus sampai tercapai kesepakatan, lalu ada surat kesepakatan tertulis. Nah, nanti oleh polisi surat itu akan dijadikan penghentian SP tadi, karena yang menghentikan penyidikan kan kepolisian. Kalau itu SP3-nya dikeluarkan, maka perkaranya tidak lanjut ke kejaksaan. Untuk tahap kepolisian selesai di situ karena pemenuhan kewajiban tadi. Nah, kalau tidak selesai di kepolisian, maka bisa lanjut ke kejaksaan kasusnya. Di kejaksaan juga diajukan lagi, tentu dengan landasan hukum yang berbeda. Kalau dilihat itu ada beberapa perbedaan. Nah, kalau misalnya RJ-nya itu di kejaksaan dengan mekanisme yang sama tadi,
berhasil disepakati, dibuat juga tertulis, maka perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan, begitu. Karena ada SP3 dalam arti surat penghentian penyidikan perkara, gitu. Maaf, penuntutan perkara. Kalau di kejaksaan penuntutan, kalau di kepolisian penyelidikan dan penyidikan, gitu. Jadi tidak ke pengadilan, begitu. Nah, kalau sudah sampai di pengadilan, apakah RJ ini masih ada bisa diimplementasi? Kalau misalnya sekarang tidak berhasil RJ ke pengadilan, pengadilan menerapkan sistem peradilan pidana yang biasa. Jadi karena itu kan ini mekanisme ini yang saya ingin lihat apakah sama dengan di perdata. Kalau perdata kan perdamaian itu terus sampai ke proses persidangan masih harus. Tapi kalau di pidana nampaknya itu perdamaian itu dilakukan sebelum ke pengadilan, begitu. Kalau sudah ke pengadilan ya diberlakukan tadi sistem peradilan pidana. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk perdamaian kecuali perkara-perkara tertentu, misalnya tadi pidana anak, pengadilan itu menyelesaikan dengan mekanisme diversi. Diversi itu mendamaikan antara kedua belah pihak yang tadi. Jadi dulu itu sebelum RJ kita kenal ada diversi, begitu. Ternyata itu memang rekonsiliasi di antara kedua belah pihak, gitu. Dan misalnya ada kalau itu pencurian dalam keluarga, pencuriannya tetap ada pencuriannya, tapi mungkin penanganannya nanti ada hal-hal yang bisa meringankan, memaafkan sebagainya. Tapi proses pengadilannya tetap berjalan seperti biasa kalau di pengadilan. Jadi sebenarnya berarti sekarang ini tadi Ibu bilang bahwa parsial ya pelaksanaannya kepolisian terpisah dengan kejaksaan pun terpisah. Berarti harapannya ke depan ya harus inline, begitu. Dalam pikiran saya ini dari kemarin kami juga penelitian ke Semarang itu di sana itu harapan dari pengadilan bahwa kalau tercapai restoratif justice di kepolisian, nah semestinya ada pemberitahuan kepada pengadilan, begitu, bahwa perkara ini selesai di tingkat kepolisian. Ini untuk menjaga kalau di perkara tersebut ada proses penyitaan barang bukti misalnya Nah itu kan yang bisa menetapkan penyitaan itu adalah penetapan pengadilan. Nah kalau itu tidak, nah itu hal-hal khawatirnya nanti penyitaannya tetap berjalan dan sebagainya. Tapi itu untuk kasus-kasus yang memang sampai ada penyitaan barang bukti. Harapan dari pihak pengadilan ada pemberitahuan bahwa ini selesai di kepolisian, ini selesai di kejaksaan, gitu. Tetapi nampaknya dari pandangan polisi kan berbeda. Kalau misalnya sudah selesai di kepolisian ya sudah aja, gitu. Tidak perlu dilaporkan, gitu ya. Nah itu. Tetapi memang untuk perkara-perkara yang memang bisa selesai ya seperti tadi ujaran kebencian itu kan kalau sudah sepakat selesai damai ya sudah selesai kan, tidak terkait dengan barang sitaan dan sebagainya, belum terkait dengan peran pengadilan, itu bisa selesai. Jadi memang harus dilihat lagi perkara-perkara mana nih yang bisa selesai tuntas dengan RJ dan perkara-perkara mana yang memang harus melibatkan instansi lain di dalam proses penuntasannya, begitu. Dan itu tujuan penelitian di tahun ketiga bukan Ibu? Iya, tahun ketiga itu kami akan mencari itu dan nampaknya belum terlalu terjawab itu ya. Sampai jadi sekarang Ibu ya saya masih mencari juga data melalui FGD untuk bisa menjawab dengan jelas IM di tahun ketiga ini. Nah kalau memang belum, mungkin nanti saya akan melanjutkan di tahun keempat. Karena kemarin ternyata tidak saja perkara-perkara yang saya dapatkan dalam tahun ke-1 dan ke-2, tetapi ternyata di dalam perkara-perkara terkait dengan jasa keuangan, kejahatan itu ya, seperti misalnya di kejahatan di pasar modal, itu ternyata memang dengan RJ penyelesaiannya gitu ya. Nah, karena di situ memang kan OJK itu kan menjadi penyidik ya di dalam kasus-kasus terkait dengan jasa keuangan. Nah, jadi dalam tahap penyidikan itu dilakukan RJ oleh OJK. Nah kalau berhasil ya sudah dicapai kesepakatan. Tapi kalau tidak berhasil itu dinaikkan ke kejaksaan. Nah itu yang kemarin kami temukan data baru ya. Sehingga kami sedang mendalami itu. Nah nanti juga mungkin perlu dipikirkan ini bagaimana nih untuk
sinkronisasi ya dari Iya, iya, iya. kasus-kasus ini, kan harus dipilah apakah kasus ini sudah melibatkan institusi lain di luar atau memang masih di situ. Nah itu yang mungkin harus Iya, kami iya. juga lihat lagi. Ini berarti sebenarnya PR-nya cukup banyak Ibu ya, terutama untuk tahun ketiga karena yang dilakukan adalah studi dokumen begitu Ibu. Iya. Nah, dokumen yang digunakan sebagai objek penelitian tahun ini itu dari pengadilan mana saja gitu Ibu? Iya, tahun ini kami melihat dari Pengadilan Negeri Semarang tadi, kemudian dari kepolisian. Kami juga Semarang, kami juga mewawancarai Badilum ya, Dirjen Badilum terkait dengan bagaimana sih pandangan pengadilan terhadap RG ini. Kemudian kami juga mengadakan FGD dengan OJK ya. Nah, karena OJK itu kan adanya di Jakarta ya, jadi itu. Nah itu dan kemungkinan kami dalam waktu yang sempit ini juga harus juga mengadakan FGD dengan pilihan daerah. Saya belum memastikan terkait dengan pengadilan dan kepolisian dan kejaksaannya. Iya, iya. Tapi menurut Ibu nih sejauh ini perkembangan implementasi dari RJ atau restoratif justice ini apakah tidak menimbulkan masalah polemik tertentu mungkin di masyarakat Ibu, karena perkara-perkara misalkan seperti kekerasan seksual atau ada juga misalkan seperti delik aduan penipuan yang memang atau yang paling umum di masyarakat itu kan kalau kita lihat di media sosial yang banyak viral itu kan kasus kekerasan ya. Misalkan ada perkelahian atau kekerasan dilakukan kemudian diadukan dan biasanya netizen tuh komentarnya jangan mau damai. Nah itu, nah sedangkan dalam praktik hukum sendiri implementasi RJ ini cukup marak gitu Ibu ya akhir-akhir ini. Nah bagaimana menurut Ibu, apakah tidak menimbulkan polemik mungkin di masyarakat gitu? Iya. Nah itu di dalam peraturan Kapolri itu sudah jelas ditegaskan dalam perkara apa RJ ini bisa dilakukan. Ya. Tapi tidak dikatakan perkara ABCD, tapi yang dikatakannya bahwa RJ itu tidak dapat dilakukan dalam kasus yang tadi menimbulkan keresahan bagi masyarakat, yang menimbulkan penolakan dari masyarakat, kasus-kasus yang terkait dengan terorisme, korupsi, narkoba dalam artian perdagangan, pengedaran, kemudian juga itu tidak bisa dilakukan. Pidana berulang atau residivis, itu tidak bisa di-RJ-kan, karena itu akan tadi polemik bersama masyarakat. Jadi perkara-perkara yang memang tidak akan menimbulkan polemik tadi, ya itu sudah jelas. Demikian juga di dalam kejahatan, dia ada persyaratannya, perkara seperti apa yang memang harus dilakukan RJ. Nah itulah yang kami dapatkan dari studi dokumen, karena kami juga mencari di kepolisian kejaksaan, ternyata memang ini. Nah nanti tinggal kita mengklasifikasikan yang termasuk kriteria yang tidak boleh itu seperti apa. Nah itu mungkin yang nanti akan kami urai di dalam laporan akhir ya. Kira-kira seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh, karena regulasi itu tidak menetapkan perkara ini tapi ciri-cirinya di RJ itu tidak boleh dilakukan dalam hal ini. Saya harus melihat undang-undangnya kalau akan menyebutkannya, tapi kira-kira seperti itulah yang jelas. Terorisme itu tidak bisa, ya, korupsi yang merugikan keuangan negara itu tidak bisa, menimbulkan keresahan masyarakat juga tidak bisa gitu. Ya, jadi intinya tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan RJ. Nah itu yang menarik itu kan, kalau ukurnya tidak semua berarti kita harus melihat lalu tolak ukurnya di mana kan. Nah, jadi sebetulnya untuk keputusan hukum mestinya ada tolak ukur yang jelas begitu ya. Iya. Ini memang sudah disebutkan, tapi menurut saya belum betul-betul jelas ya. Nah, sudah juga memberikan rasa keadilan karena banyak perkara diselesaikan ya sudah, tapi kan itu tidak jelas secara norma apa sih yang boleh, bagaimana ininya gitu ya. Dan itu peraturannya masih dalam bentuk peraturan yang sifatnya berlaku untuk institusi tersebut. Iya, internal saja. Iya, peraturan Kapolri itu berlaku untuk kepolisian, RJ-nya. Kemudian kejaksaan juga berlaku untuk kejaksaan. Kan belum tentu inline tuh. Iya. Jadi kalau misalnya itu ada satu aturan yang satu gitu yang tentang RJ di semua tingkat misalnya. Mungkin juga di tingkat pengadilan
yang jelas mungkin kedepannya akan merubah sistem peradilan pidana ya yang sifatnya penghukuman menjadi ada unsur mediasi penal atau pemaafan di pidana. Nah, itu mungkin yang nanti ingin kami cari tahu di tahun keempat. Apakah akan terjadi tahun keempat saya tidak tahu. Belum tahu karena sekarang pun masih ada data-data yang menurut saya kita belum bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada di tahun ketiga ini. Gitu. Iya. Tapi dari pemaparan Ibu tadi, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa idealnya sih restoratif justice ini dibuat sebuah norma hukum yang berlaku untuk semua begitu? Iya, saya secara jelas gitu ya. Sekarang saya ekspektasinya seperti itu ya. Harapannya dari riset saya ini kita bisa memberikan satu model bagaimana sih pelaksanaan restoratif justice yang berkelanjutan gitu ya. Kepolisian kalau tidak berhasil dilanjutkan di kejaksaan, tapi ya dengan mulai dari startnya dari yang kepolisian itu gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya tidak berhasil di pengadilan juga dilirik-lirik gitu loh. Apa sih yang kemarin mau didamaikan ya untuk nanti mungkin hukumannya juga bisa dijadikan pertimbangan. Nah, itu harapannya. Harapannya seperti itu. Tapi apakah ini bisa dalam ranah pidana? Nah, itu yang saya mungkin harus banyak nanti. Mungkin juga ada nanti studi banding lagi ke negara lain ya untuk melihat ini karena Jepang itu kan terkenal sekali, Jepang dan Thailand itu terkenal sekali dengan pemaafan ya, damainya itu ya, mediasinya. Jadi mungkin, nah ini juga tentu tidak mudah bagi saya ya, saya yang ranahnya ranah perdata, mencoba menjangkau, memanfaatkan perkembangan yang ada untuk mensinkronisasi apakah hakikat damai yang dipidana ini betul-betul mengadopsi hakikat damai di perdata atau hanya untuk tadi supaya lebih efektif ya, lebih ya sudahlah adakan aja kesepakatan gitu kan. Itu kan hakikatnya belum juga diketahui. Wah, itu juga pertanyaan lagi. Itu pertanyaan yang harapannya akan terjawab di akhir penelitian. Terjawab, Ibu ya. Iya. Berarti kalau tadi yang saya tangkap dengan harapan tim peneliti bahwa nanti di akhir akan ada model, berarti ada harapan ini nih landasan hukumnya bisa lebih diperjelas lagi berupa norma yang undang-undang jadi memang tidak hanya berhenti di peraturan institusi gitu Ibu ya, sehingga bisa berlaku untuk OJK juga mungkin Ibu ya, untuk misalkan tindak pidana penipuan uang atau pencucian uang dan sejenisnya gitu Ibu ya. Nah ini yang kemungkinan juga akan bergesernya sistem peradilan pidana ya, yang sifatnya penghukuman, tapi mungkin penghukumannya tetap tapi ada unsur-unsur yang dipertimbangkan terkait dengan tadi pemaafan tadi misalnya. Nah ini yang nampaknya belum kelihatan ya di kita itu baru sampai kepada tahap tadi. Itu justru yang menarik bagi saya. Kok ada ya damai di pidana ya? Saya ingin lihat ini kan jiwanya perdata ya, karakternya perdata gitu ya. Kok sekarang ada ya dimaafkan ya, orang menghina kalau itu dimaafkan nggak apa-apa selesai itu. Nah apakah ini memang ini maksud itu damai itu? Apakah itu nanti lalu menghapuskan unsur pidananya? Itu yang saya juga ingin tahu ya. Karena kan kalau tercapai RG lalu ada SP3 dan perkaranya berhenti. Tapi kan SP3 itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Tidak menghapus fakta. Tidak menghapus sudah terjadi tindakan pidana perbuatan gitu, pidananya. Nah itu yang mungkin juga harus menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya kok nggak habis-habisnya pertanyaannya, tapi ya mudah-mudahan bisa terjawab. Gitu. Tapi ini menarik sekali Bu, karena kan memang menyangkut hajat hidup orang banyak juga ya, bahwa ternyata ya kalau kita lihat di media sosial saja, jika ada terjadi kasus kekerasan misalkan atau kekerasan seksual, itu banyak yang berujung dengan perdamaian tadi. Ya memang sekarang menjadi praktik yang cukup marak tampaknya Ibu ya. Iya, tetapi itu perlu komitmen dan konsistensi dari masing-masingnya untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Ya karena kesepakatan itu sih ya bahwa itu dasarnya kepada itikat baik. Kalau ada itikat baik itu pasti akan dilaksanakan, akan menyelesaikan masalah. Nah khawatirnya kan karakter itu kan tidak dimiliki misalnya kesepakatan dengan kesepakatan dia melakukan lagi. Makanya tidak ada urgensi untuk
kejahatan berulang begitu. Iya. Jadi untuk mencegah jangan sampai kesepakatan perdamaian ini Dijadikan kemudian main-main disalahgunakan gitu. gitu Ibu ya. Sekedar untuk lolos sekarang tapi kemudian dia mengulang tindakannya. Begitu. Ya benar Bu, bahwa memang perlu ada tadi seperti Ibu bilang kategorisasi yang jelas, setidaknya penyebutan yang jelas kasus-kasus apa saja yang boleh melalui RG, mana yang tidak boleh menggunakan RG begitu ya. Tidak hanya sekedar kriteria. Karena yang ada di kepolisian dan kejaksaan itu adanya hanya kriteria begitu Ibu ya. Iya, begitu. Nah, kalau Ibu nih tadi sudah banyak sekali yang kita diskusikan, tapi secara keseluruhan apa tujuan akhir atau harapan terbesar Ibu dari hasil riset ini? Ya itu tadi, adanya keadilan dan kepastian hukum terkait dengan penegakan hukum di ranah pidana ini dengan menggunakan mekanisme damai tadi. Nah, keadilan itu bisa digambarkan dengan bahwa RG menyebabkan kedua belah pihak itu menyepakati cara penyelesaian sengketa atas kesepakatan bersama. Jadi itu akan memberikan keadilan. Kan kalau prinsipnya keadilan kan win-win solution. Iya. Dua merasa menang ya. Nah itu. Yang kepastian hukumnya di mana? Harus ada regulasi yang satu begitu ya. Untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh para institusi penegak hukum ini. Jadi jangan masing-masing gitu. Kalaupun masing-masing ada satu sinkronisasi lah ya. Tapi saya juga memahami kalau misalnya untuk tingkat pengadilan memang agak sulit untuk dilakukan karena hakim itu kan memeriksa dan memutus perkara yang memang sudah bisa didamaikan lagi kan. Itu harus dia diputus dengan peradilan ya. Nah, tetapi kan untuk tingkat kepolisian kejaksaan itu masih bisa diupayakan supaya perkaranya itu tidak berlanjut ke pengadilan. Ini ada dampak lainnya sih ya, bahwa kita kan tahu sekarang over kapasitas di dalam LP ya, lembaga pemasyarakatannya, karena saking banyaknya kejahatan. Nah itu mungkin dengan RG ini kalau memang itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa terkonstruksikan dengan baik, itu akan mengurangi penghukuman yang diakibatkan dari putusan pidana. Dan tapi ini perlu satu perubahan sikap mental ya. Perilaku itu perlu juga. Jangan sampai nanti sedikit-sedikit RG tapi sudah dikuncikan, nggak boleh gitu. Nah itu mungkin. Jadi bagi saya ini banyak hal yang saya ingin kaji ya. Dan saya nampaknya tidak akan selesai dalam 4 tahun ini. Nampaknya Ibu ya. Walaupun nanti apakah bisa itu diadakan pengaturan yang secara komprehensif ya, dan inline untuk ini, itu juga belum kebayang begitu. Saya harus melihat lagi mungkin 1-2 negara yang seperti itu. Jangan-jangan negara lain juga enggak. Buktinya kan Malaysia juga dia tidak mengatur tentang RG di dalam proses peradilannya. Kan peradilan itu satu kesatuan ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu proses penegakan hukum pidana. Nah, di Malaysia kan itu tidak masuk ke ranah sana. Sebelum masuk ke ranah proses penegakan hukum, mereka RG dulu, damai dulu begitu. Kalau tidak damai batu. Tapi kan di kita enggak, kita sudah merambah kepada institusi kepolisian, kejaksaan. Menurut saya itu lebih maju di kita ya, menurut saya gitu ya, dengan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berarti sebenarnya kepolisian dan kejaksaan ini juga sudah sangat adaptif Ibu ya dengan perkembangan problematika hukum yang terjadi di masyarakat mungkin ya. Makanya ada peraturan di tingkat kepolisian dan kejaksaan terkait implementasi RG itu. Ya, yang penting mereka harus konsekuen dan taat azas dalam melaksanakan peraturan tersebut. Jangan sampai disalahgunakan, dijadikan ajang RG saja begitu. Nah itu jangan ya, nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi harus betul-betul komitmen bahwa ini adalah untuk mengurangi perkara-perkara pidana yang diselesaikan lewat proses penegakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Iya. Terima kasih banyak Ibu, diskusinya sangat menarik, tapi kita juga terbatas oleh waktu nih Ibu. Nah itu tadi teman-teman Hard Talk diskusi kita tentang bagaimana penerapan atau implementasi restoratif justice atau RG dalam pengadilan tindak
pidana atau hukum pidana begitu Iya, Ibu ya. dalam penegakan hukum Dalam pidana. penegakan hukum pidana. Jika teman-teman Hard Talk mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut atau punya pertanyaan lebih lanjut terkait topik dari riset Prof. Eva, teman-teman Hard Talk bisa berkunjung ke Fakultas Hukum dan mencari Prof. Eva untuk berdiskusi lebih lanjut. Apa mungkin tertarik dengan bagaimana sih implementasi restoratif justice dalam penegakan hukum pidana jenis tertentu misalkan atau jenis lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung saja datang ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Oke, sampai di sini saja diskusi kita. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya Prof. Eva. Sampai ketemu lagi teman-teman Hard Talk pada episode selanjutnya. Terima kasih.